Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, and desperation reaches out and clutches me, when I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus. The proudest nations of the earth have come and gone, Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. To Mary's ears on angels' wings, Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, sweet Jesus. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi semua, sehat-sehat ya. Selamat pagi ya Maria. Semangat, hari ini kita akan merayakan Natal bersama. Maria dan Bisa Nis akan memandu acara untuk anak bisa melihat dan menyaksikan kegiatan Natal kita apa saja. Nah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Nah, untuk mengawali ibadah Natal kita, yang pertama kita akan menyanyikan lagu apa, Bu Maria? Lagunya berjudul Yesus telah lahir. Yesus telah lahir
di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah. Anak-anak, kita sudah menyanyikan pujian dari Yesus telah lahir. Dan Desember ini kita merayakan anak. Setelah ini kita akan melakukan kegiatan yang apa ya Bu Maria kira-kira? Yang belum berdoa bersama. Kita mengawalinya dengan berdoa ya anak ya. Oke, doa dipimpin oleh Ibu Ardhani. Dipersilakan Ibu Ardhani. Mari Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kita membuka acara Natal pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Berkati acara Natal SD Kristen YBPK dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menenangkan hati kami, membuat kami juga bersuka cita di saat kami menyanyi, dan di saat mendengarkan firman Tuhan kami boleh fokus. Ampuni Tuhan dosa pelanggaran kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Ardhani sudah memimpin doa di awal ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, setelah itu anak kita kalau waktu Natal harusnya bersedia atau bergembira ya Bu Maria? Bergembira tentunya. Harus, karena Tuhan Yesus sudah datang di dunia untuk menebus dosa kita. Kita merayakan Natal dengan sukacita. Nah, kita akan menyanyikan pujian yaitu Hai Dunia, Gembiralah.
rajamu penebus. Oh, hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature sing. Sambutlah penebus. Oke anak-anak, kita sudah bergembira, sudah menyanyi lagu tadi yang bersuka-cita ya Bunda ya. Semuanya Nah, bersuka-cita. setelah ini kita akan menyaksikan penampilan teman-teman kalian. Nah, siapa saja Bu Maria yang akan menampilkan nanti ya? Nanti ada yang membaca puisi dari kelas 5 yang berjudul Immanuel Pembawa Damai, akan dibawakan temanmu Gladys Cecilia Natali. Dan Cornelius Dewa Sakti Wicaksana akan menampilkan pujian yang berjudul Ku Tetap Setia. Mari kita saksikan bersama-sama. Immanuel Pembawa Damai. Ia yang dikandung oleh darah Maria, yang datang daripada Roh Kudus, Anak Tuhan yang Maha Kuasa, pewaris mahkota surga. Kelahirannya tak terduga, di suatu malam di kota Daud, di kota Bethlehem, terpancar dari langit cahaya bintang yang gemilang, membawa gembala menuju sumber terang. Tiba saatnya, kini lahir bayi mungil di kota Bethlehem. Dia datang untukmu, dan untuk kita semua. Dia datang dengan kerendahan hati. Dia adalah Immanuel, Sang Pembawa Damai. Dia adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat bagi kita semua. Terima kasih. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian aku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku.
membawakan puisi, juga pujian. Sekarang kita juga akan mendengarkan sebelum firman disampaikan. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan judul Karena Kita. Pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Dari hukuman kekal.
pujian karena kita, pujian yang luar biasa untuk mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Kim Ruti STHMM. Selamat mendengarkan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi kepada semua anak-anak SD dari YBPK. Juga ada anak-anak TK-nya. Ya, Bu Kim mengucapkan selamat hari Natal. Juga mengucapkan selamat hari Natal kepada semua Dewan Guru, kepada Pak Erwin, Kepala Sekolah dari YBPK, bahkan juga seluruh pengurus yayasan. Selamat menyambut hari Natal. Baik, kepada anak-anak semuanya, Bu Kim hari ini ingin menyampaikan sebuah cerita. Tetapi seperti biasa, Bu Kim akan membawa temannya Bu Kim. Ya, mau kenalan? Dadah! Lah, temannya Bu Kim selalu, iya, aku ini temannya Bu Kim, soalnya selalu datang bersama Bu Kim. Loh, selalu datang bersama Bu Kim. Kasih tahu teman-teman, kamu ini namanya siapa? Itu, aku namanya Hanjar. Lah, namanya Hanjar. Itu Mr. Hanjar. Kamu tuh bukan namanya Hanjar. Itu Mr. Hanjar, itu gurunya anak. Ah, aku tahu. Itu Mr. Hanjar itu kan yang ganteng itu toh ya. Yang ganteng itu. Bener ya anak-anak ya? Wah, oke, halo Mr. Hanjar. Wah, sampai kenal ya namanya ya. Ayo kasih tahu namanya. Kamu siapa ayo? Itu, aku namanya Hizkia. Loh, kok namanya Hizkia? Itu aku namanya Michael. Namanya Michael. Aduh, ini namanya Orange. Aku itu namanya Michael, soalnya Michael itu juga cakep tuh. Tapi kamu bukan Michael ya. Michael itu kan anak SD kelas. Itu kelas 10. Tuh kelas 10. Ini loh Natalannya SD bukan 10. Ya, itu kan anak kelas 5 ya. Lah, halo Michael. Halo Michael, I love you. Loh, ya apa sih? Ya kan kalau sama teman I love you tidak apa-apa, ya kan? Ya kan? Loh. Lah, iya, kalau sama teman memang harus saling mengasihi ya. Orange, kasih tahu teman-teman ya. Itu teman-teman ya, kalau itu datang ke sekolah itu tidak boleh ribut. Loh, ini masa pandemi. Oh iya, itu kalau masa pandemi gitu ya, semuanya harus ngumpet di dalam rumah. Oh, semua harus ngumpet di dalam rumah. Kalau keluar harus itu pakai baju. Loh, ya iyalah. Keluar kan harus pakai baju emang kalau keluar memang harus pakai baju, tetapi yang paling penting juga harus ya memakai masker selama masa pandemi ini gitu loh. Oh iya, itu pakai masker, pakai sabun, pakai shampoo. Oh, kalau sudah keluar dari rumah dan kembali kita harus mandi dengan bersih ya. Tapi pada pagi hari ini ya Bu Kim itu ingin bercerita. Oke, anak-anak itu semuanya ya, semuanya juga bapak-bapak ya. Loh, bapak-bapak itu kan tidak apa-apa. Oh iya, ibu-ibu ya. Loh, ibu-ibu juga tidak apa-apa. Oh iya, itu kepala sekolah. Jangan sembarangan. Kepala sekolahnya itu pasti adalah bapak guru yang baik hati dan suka menurut. Oh iya, aku tahu namanya siapa. Wih, hebat sekali. Kamu kok bisa tahu? Iya, soalnya kemarin itu dikasih tahu itu sama Miss Ardani. Wow, Miss Ardani, kamu kenal? Hai, Miss Ardani, I love you. Loh, Miss Ardani. Ya, kepala sekolahnya bernama Mr. Erwin ya. Nah, selamat pagi Mr. Erwin ya. Iya, selamat pagi Mr. Erwin. Jangan lupa ntar sore nganterin aku, terus kasih aku makan, terus traktir aku makan semuanya, bakso, pecel semuanya. Waduh, banyak sekali sih pesanannya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, kasih tahu anak-anak. Kalau mendengarkan firman Tuhan, anak-anak harus bagaimana? Itu anak-anak kalau mendengarkan firman Tuhan itu tidak boleh tidur-tidur ya. Oh iya, benar ya. Itu tidak boleh mangap-mangap ya. Lah iya, apalagi itu tidak boleh tidur-tiduran, tidak boleh mangap-mangap, tidak boleh mandi. Loh,
sekarang mah anak-anak sudah mandi. Ya, kalau mendengarkan firman Tuhan, kita selalu harus penuh perhatian. Oke, Orit, Bu Kim tidak bisa gendong kamu terlalu lama. Iya, aku bisa sembunyi kok, aku bisa sembunyi. Iya, kamu duduk dulu ya. Bu Kim mau bercerita kepada anak-anak dulu. Oke? Oke, tapi aku ingin ngomong dulu. Ngomong-ngomong apa? Iya, ada aja yang mau aku ngomongkan. Ayo. Halo teman-teman, Merry Christmas ya. Oke deh. Bye, I love you. Loh, bye, I love you. Ya, kamu di sini dulu ya. Nah, itu temannya kita sudah duduk manis ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Bu Kim pingin membacakan sebuah ayat, tapi sebelumnya mari kita semua terlebih dahulu berdoa, oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami berada di sini secara virtual, secara online. Kami merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Tuhan, walaupun kami tidak berkumpul bersama-sama, kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi kami bersyukur kepadamu sebab firman-Mu selalu menolong kami. Berkatilah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, semua siswa-siswi yang Tuhan Yesus kasihi, pada pagi hari ini kita akan membahas tema tentang God always with us. Allah selalu beserta dengan kita ya. Bu Kim bacakan ayat dari Matius pasal pertama ayat 23. Kalau kalian di rumah ya punya Alkitab, silakan dibuka Alkitabnya dan dibaca bersama-sama dengan Ibu Kim ya. Oke, Bu Kim tunggu. Kalau yang mau membuka Alkitabnya silakan. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Ayo buka pelan-pelan Matius pasal yang pertama. Oke. Cari ayatnya yang ke-23. Oke, Bu Kim bacakan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, perkataan Immanuel ini, Allah menyertai kita, Allah selalu bersama dengan kita. Inilah tema kita, God always with us ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di awal kebaktian Natal pagi hari ini tadi diputarkan video klip tentang Tuhan Yesus yang selalu hadir bersama-sama dengan kita. Ya, di situ digambarkan ketika kita makan, ketika kita bermain, ketika kita sekolah, ketika kita berjalan, pada waktu kita sedih ataupun kita susah, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Nah, ayat dari firman Tuhan Matius pasal pertama ayat 23 ini sebenarnya merupakan nubuat ya oleh Nabi Yesaya. Nubuat itu adalah sesuatu yang memang harus atau akan terjadi yang Allah beritahukan kepada nabinya ya, yaitu Nabi Yesaya. Maka berapa ratus tahun yang lalu sebelum kelahiran Tuhan Yesus, Nabi Yesaya sudah menubuatkan ya, sudah memberitahukan kepada umat manusia bahwa Yesus Kristus, Mesias, Juru Selamat, dia akan lahir. Lewat apa? Seorang perempuan yang suci, seorang perempuan yang bernama Maria itu ya. Nah, dia akan lahir dan dia akan disebut Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Allah menyertai kita itu artinya Allah tinggal bersama-sama dengan kita. Allah diam bersama-sama dengan kita. Nah, contohnya seperti apa sih? Anak-anak kalau di rumah begitu ya. Di rumah kita tinggal bersama dengan siapa?
Nah, papa mama ya, kalau papa mama ada di rumah itu artinya papa mama sedang bersama-sama dengan kita, kan begitu ya, diam bersama dengan kita. Tetapi kalau papa mama sedang keluar rumah, nah dia sedang meninggalkan kita, kan begitu ya. Kalau ada di rumah dia bersama-sama dengan kita ya. Nah, itu namanya diam, tinggal bersama begitu ya. Tapi Allah itu dikatakan Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita, diam bersama dengan kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Kemanapun kita pergi, dia itu bersama dengan kita sebab dia itu Allah. Kalau papa kita kan adalah manusia. Jadi pada waktu di rumah dia tinggal bersama dengan kita. Pada waktu dia keluar kita di rumah kita tidak bersama. Tetapi Allah itu lebih dari papa kita yang di dunia ini. Allah itu menyertai kita, diam bersama dengan kita. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kalau kita itu dikatakan oleh pemazmur misalnya ya, kita ada di ranjang, Allah bersama dengan kita. Kita ada di bawah ranjang, di kolong ranjang, Allah juga bersama dengan kita. Kita ada di luar rumah, Allah juga bersama dengan kita. Sebab dia itu adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebenaran ini, bahwa Allah Immanuel, ya, Allah yang beserta kita itu bukan hanya Allah yang jauh tinggal di surga, tetapi dikatakan Alkitab pada hari Natal pertama dia lahir menjadi manusia, tinggal bersama dengan kita. Dialah Tuhan Yesus yang selalu sayang kepada kita, sayang kepada anak-anak, sayang kepada Hizkia, sayang kepada Michael, sayang kepada Pak Anjar, sayang kepada Pak Erwin, sayang kepada Ibu Kim. Dia adalah Allah Tuhan Yesus yang lahir di hari Natal, yang hari ini kita rayakan kelahirannya. Allah Immanuel. Oke, Allah Immanuel, dia selalu beserta dengan kita. Dia tidak jauh dari kita, tapi terlebih dari itu, Allah Immanuel adalah Allah yang selalu bersama dengan kita, baik pada waktu senang ataupun pada waktu tegang, baik pada waktu suka ataupun pada waktu duka. Jadi apapun situasi hidup kita, Allah Immanuel, Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Jadi video klip tadi itu sangat indah menggambarkan pada waktu kita nangis, kita sedih. Mungkin ada orang yang kita kasihi meninggalkan kita, lalu kita menjadi sedih. Apakah Allah tetap menyertai kita? Iya, pasti. Sebab firman Tuhan mengatakan dia tidak pernah meninggalkan kita. Lalu situasi seperti apa? Pada waktu saya itu sedih, apakah dia ada? Ada. Dia bersama dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Pada waktu kita senang, waktu kita dapat nilai yang baik, waktu kita mungkin ulang tahun, kita senang. Waktu kita mendapat hadiah, kita senang. Apakah Allah bersama dengan kita? Iya, dia bersama dengan kita. Dia selalu menyertai kita. Lalu bagaimana pada waktu kalau kita berdosa? Pada waktu kita bersalah, pada waktu kita itu melawan, dia tetap bersama dengan kita. Dia sedih melihat kita berdosa. Dia tidak ingin kita berdosa. Katanya Alkitab, mata Tuhan tuh mengawasi orang yang baik dan orang yang jahat. Jadi pada waktu kita itu sedang tidak benar, Allah pun melihat, Allah pun mengetahui, dan dia tidak meninggalkan kita. Dia dengan tangan yang terbuka menantikan kita supaya kita bertobat, supaya kita kembali kepada jalan yang benar, supaya kita kembali kepada Dia. Dan pada waktu kita kembali, pada waktu kita berdosa, kita kembali kepada Dia, apakah Dia akan meninggalkan kita? Tidak. Alkitab mengatakan, ya, Dia adalah Allah Immanuel, tapi Dia juga adalah Allah yang murah hati, Maha Pengampun.
Jika kita mengakui dosa kita pada waktu kita bersalah, Dia mengasihi kita, Dia menerima kita kembali. Maka dikatakan di dalam Mazmur bahwa sejauh timur dari barat, Dia melupakan dosa kita, Dia membuang dosa kita, dan Dia datang ke dunia ini, dan Alkitab mengatakan Dia mati di kayu salib. Tuhan Yesus mati di kayu salib, dengan darahnya Dia menghapus dosa kita. Jadi Dia itu tidak akan melepaskan kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Oh, kita bisa bilang, aku tidak mau, aku mau pergi jauh, aku tidak mau bersama dengan Tuhan, aku mau melakukan apa yang aku mau. Tapi Alkitab mengatakan Allah datang ke dunia ini mencari engkau, mencari kita, mencari Ibu Kim, mencari anak-anak supaya kembali kepadanya, dan kita akan diampuni. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Allah Immanuel, Allah yang beserta kita, telah datang ke dunia ini di hari Natal, di malam Natal yang pertama, dan hari ini kita merayakannya. Alkitab memberitahukan kepada kita, Dia Allah Immanuel yang menyertai kita. Maukah hari ini engkau menerima Dia di dalam hatimu? Menerima Yesus Kristus yang lahir di hari Natal yang kita rayakan, supaya Dia tinggal di dalam hati kita. Dia akan menjaga kita, Dia akan melindungi kita, Dia akan memelihara kita, sebab Dia adalah Tuhan yang baik. Bu Kim ingin menanyakan kepada kalian, apakah kalian ingat sebuah cerita di dalam Perjanjian Baru, di dalam Injil, tentang Tuhan Yesus yang berlayar bersama murid-muridnya? Apakah engkau ingat ceritanya? Ya, pada waktu murid-murid berlayar, berada di dalam perahu di dalam sebuah danau, Yesus ada di situ. Tuhan Yesus ada di dalam perahu itu. Tuhan Yesus sedang ngapain pada waktu itu dikatakan Alkitab? Ya, benar. Tuhan Yesus sedang tidur. Wow, pada waktu seperti itu apa yang terjadi di luar itu? Pada waktu itu kitab suci mengatakan, ya, di luar itu angin ribut kencang, ya, bertiup, murid-murid kemudian ketakutan sebab perahunya diombang-ambingkan oleh gelombang yang besar yang kena angin. Lalu mereka sibuk mengarahkan perahunya, ya, mungkin mendayung. Mereka berteriak, ayo kiri, kanan. Mereka panik sekali sebab mereka itu ketakutan di luar ombak begitu besar. Lalu mereka datang kepada Yesus. Yesus, kita akan mati, kita akan binasa, perahu kita bisa tenggelam. Wah, di luar itu begitu angin ribut dan kencang. Yesus bersama dengan murid-murid. Murid-murid pada waktu itu belum begitu mengenal Yesus sehingga mereka ketakutan. Tapi Alkitab mengatakan Yesus kemudian berdiri dan mengatakan kepada ombak, kepada angin supaya tenang. Maka angin tenang, ombak pun teduh, perahu mereka kembali berlayar dengan tenang. Lalu mereka tercengang melihat Yesus. Mulai saat itu mereka makin mengenal Tuhan Yesus. Mereka mulai percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini, ya, kita hidup di tengah-tengah dunia, di dalam bumi ini yang sebenarnya Tuhan ciptakan dengan begitu indah. Tetapi ya, hari ini COVID-19, ya, virus corona melanda manusia, melanda bumi ini. Di mana-mana orang ketakutan karena virus ini. Tetapi hari ini firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Allah Immanuel itu hadir dan hidup dan diam dan tinggal bersama-sama dengan kita. Mungkin kita ketakutan, mungkin kita tidak tahan terlalu lama tinggal di dalam rumah. Kita pingin ke sana dan kemari. Mungkin juga di antara saudara-saudara kita
keluarga kita, teman kita, mungkin juga mereka menderita sakit, mereka terpapar virus ini, membuat mereka sedih dan kita pun sedih. Tapi kita bersyukur hari ini firman Tuhan memberitahu kepada kita, bila Tuhan Immanuel, Yesus Kristus beserta dengan kita, maka dialah yang akan menolong kita. Mari kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus, Allah Immanuel. Apakah engkau percaya? Apakah engkau percaya? Setiap anak-anak yang mengatakan, Tuhan Yesus, aku percaya kepada Engkau, taruh tangan kananmu di hatimu, di dadamu, dan ikuti Ibu Kim berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sebab Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai saya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saya. Hari ini saya percaya kepada firman-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan saya. Engkau selalu menjaga saya, baik sakit, baik waktu bersedih, baik waktu sehat, baik waktu kuat dan senang. Engkau selalu menjaga dan menyertai saya. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam hari ini kami merayakan Natal. Biarlah hati kami dipenuhi oleh firman Tuhan. Di luar sana ada virus corona yang melanda bumi ini. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Engkau berbelas kasihan kepada kami. Tolonglah kami, peliharakan setiap kami. Biarlah kami hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan, sertailah kami seperti janji-Mu. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh tadi? Apakah kalian sudah sikap yang baik dalam mendengarkan firman? Luar biasa. Anak-anak hebat dari SD Kristen YBBK Surabaya. Nah, sebentar kita akan menyaksikan lagi penampilan teman-teman ya. Ya. Teman dari kelas-kelas dari SD Kristen YBBK ya, Tuhan ya. Yang luar biasa, punya banyak talenta, punya banyak kelebihan. Nah, penampilan pertama akan ada dance dari Yunoni Widya Kristiana kelas 6. Kemudian penampilan yang kedua siapa Mbak ya? Dari temanmu, Deswita Diah Harimbi Sukma Rani dari kelas 3. Dan juga ya, dan ada kejutan yang luar biasa buat anak-anak, yaitu kalian akan menyaksikan apa ya Bu Maria? Ini paduan suara. Paduan suara siapa? Oh, Bapak Ibu guru yang akan menyanyi sama-sama ya Bu Maria. Paduan suara guru dan karyawan SD Kristen YBBK Surabaya.
the bird machine. Check. Tuh. Seperti harum
Menutup kemungkinan anak-anak kalian yang lainnya juga harus melakukan hal yang baik juga, yang punya talenta ya Bu Maria, supaya tahun depan kalau kita ada Natal lagi, anak bisa menampilkan talenta kalian masing-masing. Nah, sebelumnya mari kita akan sebentar mendengarkan doa syafaat. Nah, doa syafaat ini akan disampaikan oleh Ibu Maria. Saatnya kita akan berdoa bersama-sama. Doa syafaat yang akan Bu Maria sampaikan. Mari kita berdoa, ambil sikap untuk berdoa yang baik. Yuk, mari kita berdoa. Syukur kembali kami naikkan kehadirat-Mu Bapa di dalam kerajaan surga mulia-Mu. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu sehingga kami hari ini boleh merayakan kelahiran-Mu bersama keluarga besar SD Kristen YBPK Surabaya. Di tengah pandemi yang masih berlangsung, masih belum berakhir ini, kami mengucap syukur kami boleh merayakan Natal-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah segala pujian, sembah dan syukur yang kami naikkan bersama kiranya menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadirat-Mu. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah menyapa kami melalui renungan yang sudah disampaikan oleh Ibu Evangelis Kim Ruti STH MM. Biarlah Tuhan juga memberkati beliau dalam pelayanannya. Kiranya melalui beliau nama Tuhan semakin dimuliakan dan diperkenalkan kepada banyak orang, agar mereka percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintahan baik dari pusat sampai dengan daerah. Kiranya khususnya Kota Surabaya dalam menangani pandemi ini, tolonglah Tuhan. Kiranya Tuhan beri hikmat, kekuatan, kemampuan untuk mereka semua, baik tenaga medis maupun relawan, juga semua yang ikut ambil bagian di dalamnya. Kiranya Tuhan juga memberkati, melindungi, berikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengatasinya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh rangkaian yang sudah kami laksanakan pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa untuk yayasan di gereja, di sekolah kami, yaitu YBPK Surabaya. Kami juga mendoakan biarlah kesatuan hati untuk dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya Tuhan juga memberkati. Bapa di surga, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati dan menolong kami semua. Biarlah terang-Mu menyinari kami semua, memberkati kami semua, baik yayasan, guru, karyawan, kepala sekolah, juga anak-anak didik kami semua, siswa-siswi, juga keluarga besar, orang tua, siswa. Dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Tuhan juga memberkati adanya. Inilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Ibu Maria sudah menyampaikan doa syafaat tadi. Nah, sebentar lagi anak kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SD Kristen YBPK ya Ibu Maria. Nah, ada Bapak Erwin dan Mogo SPD MM, saya persilahkan. Halo anak-anak semua, siswa SD Kristen YBPK Surabaya kelas 1 sampai kelas 6. Apa kabar kalian semua anak-anak? Kita bersyukur kalau pada hari ini kita bisa bersama-sama merayakan Natal. Namun tahun ini kita merayakan Natal berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Kenapa anak-anak? Iya betul, karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Namun anak-anak, walaupun kita nggak bisa ketemu, Natalnya secara virtual,
ya kita ingin sama-sama bisa merayakan Natal walaupun via online ya. Kangen enggak sama Bapak Ibu guru dari Pak sekolah? Saya dan juga Bapak Ibu guru semua kangen banget sama kalian ya. Doakan supaya pandemi ini segera berlalu anak-anak, sehingga kita bisa ketemu lagi belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu guru di sekolah ya. Nah, pada kesempatan ini Pak Erwin dan guru-guru mengharapkan kalian tetap semangat belajar, tetap giat belajar, menuntut ilmu walaupun sekarang suasananya lagi tidak nyaman, tapi itu tidak masalah karena kita punya Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Namanya siapa? Immanuel, yang artinya Allah beserta kita ya anak-anak. Natal kali ini kita diingatkan akan kasih Tuhan yang begitu besar. Tuhan rela datang ke dalam dunia untuk apa anak-anak? Untuk menyelamatkan engkau dan juga menyelamatkan saya ya. Akhir kata, pada kesempatan yang baik ini, Pak Erwin selaku kepala sekolah bersama dengan Bapak Ibu guru semua mengucapkan selamat Natal dan tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Erwin Darmogo yang sudah menyampaikan sambutan yang luar biasa untuk semua siswa dan guru SD Kristen YBBK. Masih sudah menyenangkan ya Bu ya? Iya, luar biasa ya Bu Maria sambutannya. Terima kasih Pak Erwin. Oke, anak-anak juga harus berterima kasih dengan Pak Erwin karena sudah memberikan banyak nasihat kepada kita semua. Nah, kita akan melihat dan menyaksikan penampilan juga dari teman-teman kalian, atau tidak ada penampilan tapi kita menyanyi di rumah. Kalian bisa menyanyi sendiri apa yang ada di kita nanti sebentar lagi dengan pujian apa ya Bu Maria? Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna
wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Anak-anak, demikian kita tadi sudah mendengarkan lagu-lagu yang begitu indah. Bu Anis bersama Bu Maria juga menyanyikan sedikit baiknya, ya. Nah, saatnya kita akan berdoa menutup acara ini dan berkat dari Ibu Evangelis Kim Ruti SPH MM. Baiklah Bapak Ibu dan semua anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan menutup perayaan Natal pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan Yesus Allah Immanuel, kepada firman-Mu kami percaya. Kiranya Engkau selalu menguatkan kami dengan firman-Mu. Tuhan, perayaan kami secara virtual telah selesai, tetapi kami percaya bahwa Engkau Allah Immanuel terus menyertai kami. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kami, kasih sayang dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus boleh terus menyertai kami sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.